Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. halo teman-teman semuanya. Hari ini kita akan belajar bersama nih tentang alat dan mesin pertanian pasca panen, yaitu terutama di buah kakao bagian hulunya. Kita akan mengenalkan dari metode tradisional sampai dengan teknologi yang lebih modern. Nah, pada setiap tahapannya akan dibacakan oleh 6 teman kita ini, dan saya sendiri sebagai moderator akan bantu menuntun kita semua dari satu bagian ke bagian yang lainnya. Sebelumnya, perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ardi Chandra Gunarto dengan NIM akhir 1009 dan rekan Saya Aditya dengan NIM akhir 1072. Saya Muhammad Maulana Ishak dengan NIM akhir 1073. Saya Muhammad Mahmud Denemar dengan NIM 21 Saya Pucudi Rahwanto dengan NIM akhir 1080. Saya Faiska dengan NIM akhir 1019. Saya Devinda Murtianasari dengan NIM akhir 1015. Oke, nah kita akan mulai di tahap pertama, yaitu memecahkan buah kakao untuk mengeluarkan biji dari kakao sendiri yang nantinya akan menjadi buah coklat. Nah, untuk teman-teman nih, gimana sih cara tradisional untuk memecahkan buah kakao itu? Nah, cara tradisional pada pemecahan buah kakao yang pertama itu pemecahan buah kakao dilakukan dengan golok atau kayu pemukul. Nah, metode ini tuh sangat sederhana, tetapi bisa membuat tangan terluka atau merusak biji jika terlalu keras. Oke, cukup tradisional ya untuk metode yang dijelaskan barusan. Untuk metode yang lebih modern nih gimana sih? Nah, untuk yang lebih modernnya sendiri itu digunakan alat yang bernama Cocoa Pod Breaker atau CPB yang fungsinya sama untuk memecahkan buah kakao tanpa merusak bijinya. Nah, cara kerjanya buah dimasukkan dengan dicorong, lalu palu mekanis itu menekan dengan kekuatan yang terkontrol sehingga buah pecah dengan rapi dan cepat. Juga tidak membuat tangan petani itu terluka gitu. Oh, itu cara yang cukup modern dan membantu para petani untuk memecahkan biji kakao tanpa melukai para pekerja. Ya. Nah, sekarang setelah buah terbuka dan bijinya terlihat, kita masuk ke proses berikutnya yang dimana memisahkan biji dari lendirnya. Hal ini itu penting untuk menjaga agar fermentasi itu berjalan dengan benar. Oke, untuk cara tradisional yang ada di proses pemecahan biji dari pemisahan biji dari lendirnya ini gimana sih, Mas Ponco? Pasti itu ya? Ya aduh, sorry. Adit ya? Astagfirullah. Wah, keren awal. Kalau secara tradisional itu ya, biji kakao biasanya dikeluarkan menggunakan tangan. Nah, biasanya pulpnya itu masih menempel tebal. Ini yang bisa membuat fermentasi itu kurang seragam dan kurang efisien. Oh, berarti pemisahannya itu sama seperti tadi ya, masih menggunakan tangan dan dapat melukai para pekerja ya. Untuk cara teknologi yang lebih modernnya ini apa sih, Mas Ivan? Untuk teknologi yang lebih modern itu ada yang namanya alat pulp remover. Nah, pulp remover ini sengaja diciptakan untuk memudahkan para petani dalam mengolah biji kakao untuk memisahkan lendir dari bijinya. Nah, prinsipnya sendiri nanti dari biji kakao ini dimasukkan ke dalam drum, yang dimana drum itu nantinya akan diputar oleh motor penggerak, dan nantinya pada saat diputar itu akan menghasilkan gesekan. Nah, gesekan itulah yang dapat memisahkan lendir dari biji kakaonya, seperti itu. Wah, sangat jelas ya untuk proses dari pulp remover ini, dan sama seperti yang sebelumnya tidak akan melukai para pekerja sendiri. Nah, setelah pulp berkurang atau lendirnya berkurang, ini biji akan siap masuk ke tahap penting, yaitu fermentasi. Nah, untuk fermentasi sendiri kan ini pembentukan aroma coklat yang khas ya, Mas Edo. Nah, gimana sih cara yang
dahulu para petani gunakan untuk menentukan kualitas akhir biji kakao ini dengan proses fermentasi tadi? Ya, biasanya untuk fermentasi secara tradisional itu ya, biasanya dari petani itu menggunakan kotak kayu yang dilapisi oleh daun pisang. Nah, di mana cara ini dapat menghasilkan fermentasi yang bagus, tetapi kadang suhunya itu naik turun, jadi hasilnya itu tidak selalu stabil. Nah, ini dapat mempengaruhi dari aroma, rasa dari fermentasinya sendiri. Wah, maka dari itu pada dahulu itu para petani harga dari kakao sendiri itu kan lumayan murah karena hasilnya yang tidak konsisten dan tidak menentu ya. Untuk yang saat ini ada itu seperti apa sih alat modernnya, Mas Kuncu? Oke, untuk alat modern sendiri yaitu berupa fermentation box yang dilengkapi dengan sensor suhu dan juga aerasi. Nah, alat ini diciptakan untuk menutupi kekurangan sebelumnya untuk menjaga suhunya. untuk menjaga suhunya. Yaitu alat ini berfungsi untuk menjaga suhu tetap ideal di angka 45 hingga 50 derajat Celcius. Untuk cara kerja sendiri, sensor yang terdapat pada mesin memonitor suhu, ventilasi mengatur suhu, dan pembalikan dilakukan sesuai waktu sehingga biji berseragam kualitasnya. Oh, itu tadi solusi yang dari cara tradisional ya, agar kualitasnya itu seragam dan harga itu bisa setara semuanya sih. Nah, untuk itu jika fermentasi ini selesai pada beberapa daerah nih teman-teman itu melakukan proses pencucian. Nah, tapi tidak semua daerah mencuci biji kakao secara langsung, di mana juga dilakukan dengan dua tahap yang berbeda, yaitu ada yang cara tradisional dan ada yang lebih modern. Untuk cara yang tradisional seperti apa sih, Mbak Indah? Nah, pencucian buah kakao secara tradisional itu biasanya menggunakan ember air biasa. Nah, hal itu tuh memang sederhana dan mudah dilakukan. Tetapi tingkat kebersihannya itu kurang terkontrol, sehingga buah kakao itu biasanya tidak terlalu bersih dan hasilnya itu kurang maksimal. Oke, karena masih banyak kekurangan di cara yang tradisional nih, mari kita dengarkan cara yang lebih modern dari Mbak Faiz. Nah, jadi ada alat modern untuk pencucian biji kakao yang disebut washing drum. Nah, fungsinya untuk mencuci biji kakao dari sisa lendir dan kotorannya. Nah, cara kerjanya drum itu berputar sambil dialiri air sehingga pencucian terhadap biji kakao itu lebih merata, cepat dan bersih. Jadi kualitasnya lebih baik daripada pencucian dari tradisional. Oke, fungsi dari pencucian biji kakao ini dapat terlaksana oleh adanya alat-alat yang lebih canggih barusan tadi. Iya. Nah, setelah dibersihkan, biji kakao ini harus dikeringkan terlebih dahulu, yang dimana masuk ke salah satu tahap yang sangat penting dan krusial pada pasca panen biji kakao, yang dimana pengeringan ini dapat menentukan kadar air akhir dan kualitas penyimpanan dari biji kakao sendiri. Untuk itu, bagaimana sih Mas Adit cara tradisionalnya yang digunakan oleh petani itu? Biasanya kalau secara tradisional biji kakao ini dijemur secara langsung di bawah panas matahari. Tentunya cara ini sangat murah dan mudah dilakukan, tapi sangat bergantung kepada cuaca dan rentan debu serta hujannya. Oke, untuk cara tradisional itu kan masih bergantung pada cuaca dan rentan debu serta hujan ya. Nah, itu sangat berpengaruh pada kualitas biji kakao yang dijemur tadi kan. Untuk itu pastinya untuk saat ini ada alat modern nggak sih Mas Ivan? Seperti apa Mas? Nah, untuk alat modern sendiri untuk proses pengeringan itu yang saya ketahui sendiri itu ada 3. Yang pertama itu ada solar dryer drum, yang kedua itu ada rak pengering tertutup, yang ketiga yaitu ada pengering mekanis. Untuk solar dryer drum ini merupakan sistem pengering yang memanfaatkan tenaga surya untuk mengeringkan biji kakao tersebut, yang dimana menggunakan plastik UV. Nah, plastik UV ini sendiri nanti akan menangkap panas dari matahari dan kemudian akan disebar secara merata ke biji kakao.
Yang kedua, untuk rak pengering tertutup ini mengandalkan dari ventilasi-ventilasi yang ada di samping kiri kanan dari rak pengering ini. Nah, jadi untuk rak pengering tertutup sendiri itu Jadi ventilasinya itu ya akan mengalirkan panas ke biji kakao, yang dimana nanti proses pengeringan itu akan berjalan lebih konsisten seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada pengering secara mekanis, yang dimana biasanya itu menggunakan gas ataupun biomasa seperti itu. Untuk pengering mekanis sendiri ini biasanya untuk suhunya itu berkisar antara 55 sampai 60 derajat Celcius. Oke. Setelah kering nih biji kakaonya kan ada yang namanya proses sortasi agar kualitasnya itu merata, dan kualitas biji kakao yang kurang baik akan disortir keluar. Sortasi sendiri kan untuk memastikan biji yang dijual nantinya memiliki ukuran dan kualitas yang konsisten, Mas Edo. Nah, secara tradisionalnya bagaimana sih, Mas? Biasanya ya secara tradisional sortasi itu dilakukan manual menggunakan nampal. Nah, ini digunakan untuk memisahkan kulit dan biji dengan berdasarkan ukuran. Tetapi kan nggak mungkin juga ya Mas, kita memilah bijinya itu secara sendiri-sendiri itu akan membuat waktu kita itu terbuang lama-lama gitu. Oh, jadi proses ini memang sangat memakan waktu yang cukup lama untuk memisahkan kotorannya atau kulit dan biji-biji kecil tadi ya. Untuk saat ini ada nggak sih Mas Bonjo alat modernnya? Ya ada, yaitu berupa vibrator sorter. Nah, alat ini itu lebih efisien karena dapat memisahkan biji secara otomatis berdasarkan ukuran. Nah, untuk cara kerja sendiri, mesin itu bergetar yang ditenagai oleh putaran yang dapat kita atur. Kemudian yang biji terkecil akan turun ke bagian bawah, sedangkan biji terbesar akan tertahan bagian atas. Oh, berarti konsepnya itu disortir berdasarkan ukuran sehingga biji yang masih besar tadi masuk di bagian atas dan disortir ke tempat yang berbeda ya. Ya. Cukup modern untuk saat ini. Nah, dilihat dari semua tahapan tadi, bisa kita lihat gak sih manfaat-manfaat yang ada untuk penggunaan alsintan ini pada pasca panen kakao? Nah, seperti apa sih, Mbak Faiz? Nah, dari 6 proses tahapan tadi itu manfaat penggunaan alsintan pada pasca panen kakao itu yang pertama mengurangi kerusakan biji saat pemecahan. Kedua ada membuat fermentasi yang lebih stabil dan seragam. Terus ketiga ada menghasilkan biji kakao yang lebih higienis. Untuk yang keempat dari manfaat alsintan tadi itu, yang keempat menghemat tenaga kerja dan waktu proses. Yang kelima mengurangi ketergantungan pada cuaca, dan yang terakhir itu akan meningkatkan kualitas sehingga harga jual itu bisa lebih tinggi. Oh, jadi itulah mengapa teknologi pasca panen ini sangat membantu sekali untuk para petani dalam meningkatkan mutu kakao di Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Semoga penjelasan dari teman-teman kita ini dapat membantu kita semua memahami alat dan mesin pasca panen pada buah kakao, terutama pada proses hulu, secara mudah, jelas, dan lengkap. Sampai jumpa teman-teman semuanya. See you. Yuk.